Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah. Nah, siapa yang menyembah Yesus di situ? Di sini belum ditulis siapa yang menyembah, tapi pasti orang lah. Iya, yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Coba Anda baca itu. Ya, betul kan? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, betul. Oke, ketika ada orang Kristen yang menyembah Yesus, sama atau tidak dengan orang kerasukan setan itu? Oke. Anak rimba lanjut dulu. Saya jangan turun dulu Bang, jangan di situ aja Bang Loding. Saya parkur. Iya, saya parkur sebentar. Nah, maksudnya begini, sebentar. Bang Dehe, AUG umurmu sekarang? AUG umurmu sekarang? Berapa umurnya sekarang? Berapa? 14 Rafah. Aduh, kok macet. Anda tinggal di Nias? Saya tinggal di Cibinong, Bos. Iya. Halo? Ya. Karena Cibinong, iya, lanjut. Gak apa-apa. Coba ya, udah turun nanti, renungkan, pelajari ya. Anda bangun dulu, ini ada yang kepanasan, saudara kita Oten. Biar diterapi lagi sama Bang Loding ya. Ini ada si Kristus Tau. Ya, kita besarkan aja dia. Ya, silakan. Dia bengkokkan apa tadi yang mau dia bengkokkan? Ya, Kristus silakan kalau mau berobat dengan Pastor Loding, silakan berobat dengan Pastor Loding ya. Bang Dehe di mute, Bang Dehe ya, di mute. Biarkan Bang Loding mengobati pasien yang ini. Silakan Kristus, silakan. Baik, saya akan mengobati orang-orang yang sakit di dalam ini ya, karena orang-orang yang sakit di dalam ini. Baik, Anda tadi mengikuti Markus pasal 5, betul? Markus pasal 5 nomor 6. Coba Anda baca ya, di situ. Lalu Anda melupakan ayat 7. Seharusnya yang Anda baca. Benar. Seharusnya yang Anda baca ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Satu perikop bila perlu kita bahas. Baik, siap. Baik. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Perhatikan ya. Orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ayat 6 yang Anda katakan tadi. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berdirilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Ya, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion," artinya banyak. Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras.
Jadi setan tadi membuat orang itu tidak waras. Tapi Yesus datang mengusir setan itu. Dia dan baca terus, ketika dia sudah orang yang waras, dia masih sabar dulu. Perhatikan, sabar dulu. Silakan. Biar aku lanjutkan. Silakan. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan Bang Kristus, di sini bukan kami pentas mik ya. Tuhan atas sebentar. Kami ini bukan pentas mik, tapi adalah kami pendiskusi. Enggak. Ya, kami tidak mendengarkanmu. Sebentar. Karena dibacakan di semua sini ayatnya. Komal diskusi, bukan komal sekolah minggu ya. Jadi jangan terlalu panjang, kami bukan jemaat. Udah kau turun lah. Kau mau turun atau masih diskusi? Turun. Pasti bilangnya turun. Iya, dengar dulu Kristus. Dengar dulu. Tadi kamu sudah baca. Iya, sabar dulu. Ganti dulu. Habis baru kau lanjut. Diam dulu. Jadi katanya baca sampai habis perikop. Giliran dibaca suruh turun. Iya, ini kita bahas satu perikop, tapi ganti-ganti, bukan baca semua baru habis itu kalian cerita sampai rungkat kita. Saya tidak bisa ngomong. Dulu, jangan di-mute. Bentar dulu. Sampai dia sudah oke, bentar, kamu dengar saya dulu. Ketika orang itu kerasukan, dia menyembah Yesus. Ya, dengar dulu. Dengar dulu, nanti baru kau lanjut. Ketika orang itu yang masih kerasukan, dia menyembah Yesus. Ketika Yesus sembuhkan dia, belum ku habiskan. Bang Kristus bisa nggak Bang Kristus? Peka kali. Masalahnya begini, ketika orang yang kerasukan dia menyembah Yesus. Ketika dia sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Bahkan dia mau mengikuti Yesus. Yesus suruh pulang. Berarti yang membuat dia menyembah Yesus itu adalah roh yang kerasukan tadi. Roh itu dipindahkan ke dalam diri B2. Oten sekarang makan B2. Jadi kerasukan. Setan di dalam B2, B2 di dalam Oten. Berarti setan Oten B2 adalah satu. Nah sekarang. Itulah, jangan kau simpulkan satu ayat. Sebentar APC, sebentar Bang Loding. Di sini komal diskusi, jadi jangan ceramah ya. Tadi si Kristus itu sudah naik turun. Sekarang saya tanya kau Beni Sianturi, laiku yang terhormat. Anda bisa nggak berdiskusi dengan baik biar kita lanjutkan dengan Pastor Loding. Jadi jangan dibaca terus kapan orang menjawab, kapan orang menyanggah, begitu. Kalau kamu misalnya bawa satu ayat atau dua ayat, nanti akan dibantah oleh ayat, oleh Bang Loding, ya. Anda siap ya? Selamat siang. Bentar Bang, saya sapa. Anda siap? Ya. Ada Bang Yanueli kayaknya. Ya udah, ya selamat siang. Yang Oten yang lain diam dulu, yang Muslim yang lain diam dulu. Karena di sini ada Pastor Loding yang mengobati yang saraf-saraf kejepit, saraf tersumbat, saraf putus. Ya, silakan AFC tanggapi judul ini. Saya sapa dulu. Oh ya, silakan. Selamat siang Yanueli Mendrova. Ya, selamat siang Bu. Bang Kristen ya Bang? Ya benar, orang Kristen. Baik, silakan Bang, standby dulu. Tolong di ya Bang. Diskusi Bang dengan Bang Loding. Silakan Bang. Ya, silakan Beni Sianturi coba bantah ini bahwa Kristen tidak memaksakan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Yesus memang Tuhan beneran. Silakan buktikan. Silakan. Jadi maksud saya begini. Ya, pokoknya waktu saya serahkan kepada kalian berdua. Jangan satu ayat langsung kalian simpulkan, langsung kalian tafsirkan. Itu bisa berbeda maknanya. Oke, baik Pak, terima kasih Anda sudah ingatkan saya. Kalau begitu sekarang kita kembali ke tema host, manusia dipaksakan jadi Tuhan. Silakan Anda narasikan bagaimana sehingga Anda menuhankan Yesus itu.
Anda narasikan, saya dengar, silakan. Bahwa ini kalian yang bikin topik ini kan? Kalian sendiri yang bikin kan? Iya, kami bikin ini, kami bisa mempertanggungjawabkan ini. Ya. Sementara Yesus itu sendiri tidak pernah dia mengatakan dia Tuhan. Tapi dia bersama dengan Aku dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan itu. Tapi kalau menyebutnya dia sebagai Tuhan, nggak pernah. Oke, berarti Anda mengutip tadi Yohanes 10:30 ya. Aku dan Bapa adalah satu ya. Iya. Oke. Mereka bisa berpisah atau tidak? Lah, itulah keilahian Tuhan. Bukan itu saya tanyakan. Anda mengatakan, Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, betul? Iya. Oke, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, berarti Bapa juga di dalam kandungan Bunda Maria? Itu aku dan Bapa adalah satu, Pak. Baca dari 25, Pak. Di situ dalam satu pekerjaan. Dia dan Bapa itu dalam satu pekerjaan, dalam satu pengajaran yang mampu menyelamatkan manusia di dunia ini sampai ke kerajaan surga Bapa. Karena di Yohanes 3:34, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Jadi seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, maka mereka itulah jalan-jalan keselamatan. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena diam dulu. Diam dulu. Karena ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Abraham atau Ibrahim, maka kita harus mengikuti Nabi Abraham atau Ibrahim. Karena Ibrahim adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya. Sekarang Yesus berkata di dalam Bible, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Bapak ini orang Israel atau bukan? Bang Yanuel, tolong di mute dulu Bang Yanuel. Gimana di? Yesus mengatakan di dalam Bible, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Anda orang Israel atau bukan? Hey. Bukan. Ya sudah, berarti Yesus bukan Anda. Berarti Anda ini penggelam. 19, Yesus mengatakan, aku berdoa hanya untuk mereka, bukan untuk dunia. Jadi kalian di Indonesia ini jangankan dapat doa Yesus. Bacalah dulu Yohanes 20 ayat 29, Yesus kedatangannya ke dunia ini. Baca dulu di kematian dan kebangkitannya. Yesus 20 ayat 29. Apa bunyinya di situ? Coba dibaca. Baca dulu. Saya baca. Bibel Anda sendiri ku Anda. Coba dibaca. Google, copy. Padahal sudah jelas. Sebentar. Mau turun sebentar Bang Loding.
Yanueli, jangan tenggelam, jangan tenggelam. Yanueli, kalau Anda tenggelam saya turunkan ya. Takut meripot pula nanti tuh. Ya ini kayaknya butuh rawat inap ini Bang Loding ini, Sianturi ini. Iya. Nanti Pak Anak Rimba kasih apa itu, kasih Pak Dehe itu, kasih asa sedikit lah ya. Luar biasa dia, mungkin dari lisan Pak Anak Rimba dia lebih paham tentang keislaman itu. Siapa sih? Iya, Pak Dehe ini bagus. Iya si Dehe. Dia sudah takbir tadi itu. Dia tidak lama lagi itu. Spontan itu loh, spontanitas iya, keluar dari dalam Allah Akbar dia tadi itu. Siap bos. Sama Dehe nanti aja, Dehe mute aja dulu. Iya. Ini Sianturi ini saya izin follow dulu. Kayaknya nggak bisa rawat jalan ini. Dikasih Sianturi ini nggak bisa rawat jalan ini. Bos. Tapi tolong dikasih dosis tinggi sedikit Bang Loding karena ini agak berat sarapnya ini Sianturi ini. Agak cuma lemot. Cuma lemot ya, makanya saya kenapa saya kasih nama saya Loading, karena itulah ketika diskusi loading saja mereka ini. Aduh, ya DG Belia, selamat siang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Oh Muslim ya Bang ya? Iya Muslim. Penggemarnya Pak Ustaz Loading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sianturi udah bisa dari jawab? Makassar. Oh ya, Assalamualaikum Makassar. Iya, itu tadi Yohanes 20 ayat 29. Baca. Izin Bang Anak Rimba, saya izin tanya Bang DG dulu, ada yang disampaikan Bang DG? Enggak, cuma saya dikasihnya aja, biar saya dibawa aja, enggak apa-apa. Baik, izin Abang, saya turunkan ya Bang, kita butuh satu tempat untuk teman Kristen. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan Bang. Ya silakan Bang Sianturi, Denny. kalau nggak dapat di situ Yohanes berapa? Biar saya bacalah. Itu udah saya baca 2 kali. Giliran dibaca. Oh, Tidak kedengar. Saya nggak dengar. Iya, kami tidak bisa dengar karena kau baca itu kan kau keluar itu ngopi itu. Kau berfirman dalam hati Ya, mungkin baca seperti sendirilah, Tuhan baca berfirman sendiri. di dalam hati. Iya, perangkat saya yang satu masih di belakang itu ada. Enggak Bang Loding, mungkin dia seperti di Kejadian. Waalaikumsalam. Tuhan berfirman di dalam hati, aku tidak akan lagi mengutuk manusia mencium harumnya mesbah. Apa itu? Bakaran mesbah itu. Ayo dibaca Sianturi. Yohanes 20 nomor 29. Oh, Yohanes 29 nomor mana ada Yohanes 29? Oh ya, saya baca ya. 29. Sebentar ya. Karena kamu membaca di dalam hati. Dari 28 ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini kalimat kaget ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iya, situ cuman itu isinya. Silakan Bang Loding. Iya, apa di situ maksudnya? Pak, Monitor Sianturi. Maksudnya di situ kita itu tidak harus melihat Allah atau melihat Tuhan baru kita percaya, bukan seperti kalian harus kalian bukti-buktikan, harus Maksudnya didalil-dalilkan. Imani saja. Aneh juga Anda ini. Bagaimana Anda ini? Apa nyambungnya di situ? Saya mengatakan tadi, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Anda Bani Israel atau bukan? Bukan.
Bukan, berarti Anda penumpang gelap. Itu ditulis di mana? Hah? Itu ditulis di mana? Ya Allah ya Rabbi. Pak anak rimba, lanjut dulu. Saya ambil perangkat saya yang satu, sekalian saya izin parkun beli rokok sebentar ya. Soalnya tadi kita kembali ke Yohanes 1 nomor 1, makanya rokok habis itu. Saya parkun sebentar beli rokok dulu ya. Lanjut dulu Pak anak rimba, lanjut dulu. Saya parkun sebentar. Parkun aja, parkun. Apa pertanyaannya tadi, tertulis di mana dia hanya diutus untuk Bani Israel? Iya. Itu maksudnya? Iya. Oh, ada di Bible dia tertulis di aku hanya diutus untuk Bani Israel, domba-domba yang hilang, banyak itu ya. Matius 15:24. Jangan apa, kita lihat aja. Matius 15:24 ya, biar jangan apa. Buka juga Biblenya, nggak apa-apa, buka juga. Banyak sih sebenarnya ini, tapi dibuka aja ya. Bang Beni emang nggak bisa on cam, Bang Beni? Maaf. Nah, coba di Kisah Para Rasul 13:23 atau Markus 15:24. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah akan membangkitkan juru selamat bagi bangsa Israel, yaitu Yesus. Udah, bagi bangsa Israel. Kurang satu gitu. Bagaimana? Kurang yang satu itu, biar kita tambah. Aku hanya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda domba-domba yang hilang nggak? Baca dulu dari ayat 21-nya. Udah saya kasih satu ya. Nggak apa-apa, buka juga Bible-nya. Ya kan? Iya. Coba cari di situ. Itu udah saya bacakan, bagi bangsa Israel. Ya. Kisah Para Rasul 23, ya. Udah saya bacakan, gimana sih? Atau Markus, buka Markus 15 nomor 24. Markus. Ayo, udah dibaca. Oh, Bang Dehe, saya follow Bang Dehe ya. Oke. Bang Polo fallback ya, biar Baca kita dulu ngobrol-ngobrol. Matius 15 ayat 21. Ya bacalah, masa saya aja disuruh bacalah, gantian lah. Matius berapa? Saya buka juga, tapi kamu yang baca juga. Ayo, Matius berapa? Matius berapa? Matius 15 ayat 21. Ya, coba bacakan apa isinya. Matius 15 ayat 21. Bacalah, baca. Ya. Lalu Yesus pergi dari satu itu. Coba baca. Saya buka loh, kamu juga buka lah. Ayo Bang. Ya sebentar. Akan dibaca. Sebentar. Iya. Bang Loading jangan lama-lama lah, ini pasiennya berat ini. Ini harus rawat inap ini. Saya lagi capek ini sebenarnya. Makanya kalau ada Bang Loading enak, kita tinggal dengerin aja gitu. Bukan rawat jalan ini pasiennya. Jangan Bang Dehe, nggak boleh. Bang Dehe diam aja, mute aja. Iya, okay. Bang Dehe kan Kristen, nanti Bang Dehe diserang, jangan. Siap. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata,
Ini yang mana yang dibaca ini? Matius 15 nomor 21 yang mana yang dibaca? Masa beda kitab kita? Oh iya ya, ini salah ambil. Iya, katanya Matius 15 nomor 21. Ya, ayat kok 21, lain? 21. Ayat 21 ya baca kok lain. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari jangan lalu maka berteriak. Nggak boleh Ini mengurangi, tujuan menambah, mengganti. Maka datanglah. Ya di sini di Alkitab saya lalu. Kenapa? Nah ini berbeda-beda di firman Tuhannya. Ini masalahnya. Di sini maka. Bacalah. Udah. Berarti firman Tuhannya berubah-ubah ya. Lanjut. Kosakata anonim, antonim. Ya udah lanjut. Persamaan kata. Nah, itu tujuannya tadi untuk perempuan Kanaan tadi, perkataan Yesus itu. Bukan untuk seluruh umat Israel. Ya baca dulu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Udah cukup. Apa kata Yesus? Anda loh yang memukul muka Anda ya. Jangan ada Bang Loding tertawa nanti Bang Loding ini. Apa kata Yesus? Dia diutus hanya untuk Israel, domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, siapa domba-domba yang hilang dari bangsa Israel? Anda domba-domba Israel bukan? Enggak, tunggu dulu. Dengarkan dulu. Iya. Orang perempuan lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Sudah disuruh Tuhan Yesus pulang dia ke rumahnya. Sementara perempuan itu memaksa Yesus untuk datang ke rumahnya untuk mengobati anaknya yang kerasukan. Iya. Terus apa kata Yesus? Suruh ia pergi. Kan? Iya. Nah, itu yang mengatakan Yesus kan, suruh ia pergi. Nah, ia